Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala dinal Islam wa dinul haqq wa dinul qulub bil asri wal jilid ja'al Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul arabi wal ajami wa ala alihi washabihi ya nabi Muhammad wa alihi wa sallam. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita hormati seluruh umatnya Masayih pesantren Darussalam, Ketua Yayasan, Ketua Yayasan, para pengurus dan pondok, para asatidz, ustadzah, anak-anak sekalian yang sangat kami banggakan sebagai santri Darussalam. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa mengadakan sholat berjamaah, yaitu sholat isya yang dilakukan dengan sholat tarawih berjamaah. Apalagi bulan ini adalah tuanya bulan, Sayyidul Ayyam, Sayyidul Syuhur. Kalau tuanya hari adalah hari Jumat, tuanya bulan adalah bulan Ramadan. Sebagaimana doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'ana wa qina Ramadan. Saya cari-cari itu hadis apa-apa begitu, ternyata memang ada ya di sebuah kitab. Tadi baca-baca kitab Hilyatul Auliya karangan Abu Amr, diriwayatkan oleh Anas bin Malik, kalau salah. Ya, memang ada itu, doanya itu ada. Ini bukan dibuat-buat karang-karang, ya. Silakan nanti dicek kembali. Yang intinya adalah kita minta keberkahan ya Allah. Ternyata itu proposal kita sudah kita ajukan sekitar 3 bulan yang lalu. Untuk hari ini kita berada di sini. Itu bukan main. Jadi bukan hanya sekedar kita hidup, tetapi sesungguhnya itu proposal yang kita buat, minta sama Allah, ya Allah, agar kiranya Engkau memberikan umur yang panjang sehingga kami sampai di bulan Rajab, bulan Sya'ban, ditambah bulan Ramadan. Ternyata hikmahnya di bulan Ramadan ini adalah sangat dirangkum di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, dituntaskan sampai 187. Itu tuntas. Mulai mengajak orang-orang yang beriman. Jadi yang diajak masuk dalam puasa ini adalah orang-orang yang beriman. Sebagaimana ajakan di ayat pertama, ayat kedua surat Al-Baqarah. Di situ diterangkan Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, sama dengan puasa. Puasa hanya ditujukan pada orang yang bertakwa. Makanya dipanggil hai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, bukan. Jadi untuk menuju takwa di pertemuan yang lalu kita sampaikan ternyata panjang. Ini kita ingatkan kembali. Sebelum menjadi la'allakum tattaqun, melalui proses yang panjang. Diawali dengan kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kita dinyatakan sebagai muslim, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, 2 syahadat. Syahadat yang pertama dinamakan syahadat tauhid, syahadat yang kedua dinamakan syahadat Rasul. Masuk ini adalah sama dengan kita punya password. Kalau tidak punya password ini tidak diterima. Sama halnya dengan anak sekolah. Kalau kita tidak daftar di PSB, PPD sekarang tidak akan diterima walaupun pintar seperti apa. Si A pintarnya bukan main hafal semuanya, cuma dia belajarnya di luar kelas. Di absen tidak ada. Di daftar pendaftaran tidak masuk. Maka dia tidak dicatat sebagai murid walaupun dia pintar. Sama dengan ini ya, kalimat syahadat. Maka perbedaan orang ilmuwan dengan bukan orang ilmuwan apa? Perbedaannya di kata kuncinya tadi, di paspornya tadi. Walaupun ilmunya bermanfaat,
bagi orang banyak, tetapi dia belum bersyahadat, sama halnya dengan seorang murid yang dia pintar tapi dia belum mendaftarkan diri ke bagian sekretariatan. Kira-kira diterima apa tidak? Kira-kira kalau lulus di wisuda dipanggil apa tidak? Kira-kira mendapat ijazah apa tidak? Nah, kira-kira begitulah ya. Apakah dengan syahadat ini cukup? Kemarin sudah terangkan, belum. Ketika kita sudah menjadi Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita dinyatakan muslim, yang perempuan muslimah. Apakah itu sudah cukup? Belum. Maka seorang muslim mengaku dirinya muslim sudah bersyahadat, sama halnya dengan seorang sahabat yang dulu ada pernah cerita dalam sahabat sudah ada. Ketika seorang yang perbuatannya dia na'udzubillah semuanya hal yang buruk dilakukan, tetapi dirinya mau mengubah diri, mau ingin masuk Islam, itu diabadikan di dalam di dalam mutolaah kalau nggak salah. Hal tu'ahiduni ala tarkil kadibi itu ya kalau nggak salah ya, di mutolaah. Apakah engkau mau ya saudaraku meninggalkan perbuatan bohong, kalau nggak salah gitu ya. Ya, seorang yang perbuatannya buruk, jahat, masuk Islam, ingin merubah dirinya, tetapi bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini orang buruk, bagaimana saya masuk Islam sementara saya tidak mau meninggalkan perbuatan yang buruk-buruk? Gampang kata Rasulullah. Bagaimana caranya? Apakah engkau mau meninggalkan kebohongan? Begitu ya Rasulullah. Iya, mudah sekali kalau begitu. Saya mau. Ketika sahabat ini pergi dari Rasulullah, apa yang terjadi? Dia mau melakukan perbuatan yang dilakukan sebagaimana biasanya. Tapi ketika dia mau melakukan mencuri, dia berpikir, saya tadi sudah mengikrarkan diri untuk tidak berbohong sama Rasulullah. Andai kata saya berbohong, nanti bagaimana hukum? Kalau saya sudah masuk Islam, kalau saya mencuri, nanti dipotong tangan saya. Maka dia mengurungkan diri niatnya. Kalau begitu saya tinggalkan, karena saya sudah niat untuk meninggalkan kebohongan. Kemudian dia mau perbuatan yang lain. Kemudian ingat kemudian apa yang dilakukan tadi diikrarkan kepada di hadapan Rasulullah. Intinya adalah sahabat tadi ma'ahwana tolaba hadal nabil karim. Alangkah mudahnya, tetapi alangkah mudahnya apa yang disampaikan Allah, tetapi apabila dilakukan adalah sangat berat. Maka sahabat pun menyadari dan akhirnya dia memeluk Islam dengan segenap jiwa dan raga. Apakah itu sudah cukup? Ternyata belum cukup. Ketika kita Islam, Muslim, melakukan perbuatan yang baik, namanya muhsin. Hasanah yuksinu ihsan, muhsin orangnya yang melakukan perbaikan. Apakah itu sudah cukup? Belum. Lalu bagaimana? Perbuatan selanjutnya, ya manusia kan disuruh untuk berbuat baik. Kalau sudah Islam, perbuatannya otomatis baik. Tapi kalau dia masuk Islam, perbuatannya belum baik, maka perlu diragukan dia belum Islam. Dia ini adalah orang yang setengah, namanya ingkar. Tahu ingkar? Ingkar itu sama dengan parfum, dia tidak mau bau harum. Tahu parfum? Dia tidak mau bau harum. Kotoran, dia tidak mau bau busuk. Santri tapi tidak melakukan perbuatan santri, itu namanya ingkar. Dia belum masuk secara kafah. Dia mungkin masih di lisannya, tapi hatinya belum. Nah, jadi para jamaah sekalian, ketika kita berbuat ihsan, kebaikan, bir namanya abror. Ya, kebaikan dikumpulkan menjadi abror, orang yang berbuat baik. Ya. Bir. Muhsin, hasanah yusini ihsan, muhsin namanya. Maka nama orang muhsin itu jadi sebetulnya dia adalah orang yang berbuat baik. Tapi kalau namanya muhsin masih juga suka mencuri, perlu diragukan, namanya itu perlu diganti. Jadi apakah perbuatan baik itu cukup? Belum ternyata. Perbuatan baik itu harus diikuti dengan mukhlis. Apa itu mukhlis? Orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas. Ikhlas tidak ada pamrih. Kalian berbuat baik. Jadi apa saja berbuat baik tapi ada pamrih, bukan karena lillah. Apa saja perbuatan kita kalau kita berbuat baik masih ada pamrih. Pamrih biar dipuja, biar disegani orang, biar ini, pokoknya gitu.
itu namanya belum maka yang terakhir setelah itu baru muttaqin. La'alakum tattaqun. Kalau sudah bersih, jiwanya sudah siap, maka dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Siam. Apa siam? Saum. Apa saum? Puasa aja lah. Mencegah, menghindari perbuatan yang kurang baik tadi, berlatih, membakar diri, ya. Karena perbuatan-perbuatan ini mengalihkan dari perbuatan yang dulunya iblis. Kita ini punya sifat iblis semuanya. Sifat, maka manusia kalau tidak dipoles dengan kebaikan, apa yang terjadi? Hancur. Maka kita singkirkan. Nanti dalam ilmu yang lain dinamakan dengan tahali. Nah, itu ya. Tahali, tajalli. Nanti suatu saat pasti akan mendapatkan seperti itu. Kosongkan dulu. Kosongkan perbuatan yang buruk. Diubah, dibakar. Diganti. Ya Allah. Saya ini sudah berwudu, tapi kenapa mataku masih melihat sesuatu yang buruk, sesuatu yang haram, sesuatu yang saya ini sudah berkumur-kumur, ya Allah. Kenapa saya itu masih makan makanan yang haram? Tadi mohon maaf, tadi pagi itu doanya apa? Doa duha. Saya sama Ustaz Nur tawa. Apa tadi? Ingkana halalan, baik ingkana haroman, fakoribu tadi kan? Siapa yang tadi? Baik ingkana haroman fakoribu. Itu hati-hati. Jika seandainya haram maka dekatkanlah ya Allah. Salah. Lah, galaknya ngomong orang. Masya Allah, subhanallah. Saya ketawa kemarin itu. Ya Allah, alhamdulillah anakku ini. Jadi, anak-anak sekalian, ya diubah. Pokoknya jangan berhenti. Kalian yang datang ke sini, santri-santri yang masih soleh-soleha, yang belum dicatat oleh Allah sebagian dosanya, karena dosa itu dicatat kalau ketika sudah balik. Balago yubaligu balik sampai tabligh menyampaikan. Ilmu balago, ilmu yang menyampaikan kalam kita sampai pada orang. Kalau kita berbicara sampai pada orang berarti sama-sama paham. Tapi kalau belum balik, belum dicatat, ini masih banyak yang belum balik ini. Berarti doanya mustajabah. Siapa yang bilang tidak mustajabah? Dibanding dengan kami yang sudah tua ini banyak dosanya. Kamu baru bergerak belum banyak dosa. Ada yang dosanya dicatat sehari, ada yang 2 hari, ada yang sebulan, ada yang setahun, baru setahun. Kami sudah 50-an tahun melakukan hidup di dunia ini. Berarti mungkin kemungkinan sudah 30 tahun lebih dicatat dosanya. Kalian baru setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya. Jadi tempat mustajabah. Walaupun seperti ini. Kalian pagi dibangunkan, itu berlatih untuk menjadi seseorang yang pada suatu saat nanti siap menggantikan kami yang makin hari makin tua. Tanpa latihan seperti ini, kalau kalian di rumah, siapa yang akan merubah diri kalian? Apakah orang tua kalian siap menyirami tiap hari, memukul tiap hari? Siap kira-kira orang tua kalian? Jangankan siap, orang tua sendiri tidak sholat. Masya Allah. Ini bersyukur anak-anak sekalian. Bersyukur ditempatkan seperti ini, ustadz-ustadznya standby. Untuk apa? Merubah diri kita. Hari ini kita puasa membakar diri hal-hal yang buruk yang biasanya kita pagi-pagi makan. Ini dilarang. Wahai anakku, itu apa itu? Lah, anak soim. Saya puasa. Biasanya apa sembunyi berkumur-kumur? Lah, anak soim. Biasanya ngomongkan 4 orang, ini tahan. Sehingga kalian kita semuanya semakin lama merubah diri kita menjadi orang yang soleh dan soleh. Begitu kiranya ketika kita sudah dikatakan la'allakum, maka masih kata la'allakum, agar kamu menjadi, belum jadi. Harapannya menjadi. Kata la'allakum di situ. Belum jadi, la'allakum.
puasalah agar kamu menjadi orang yang takwa. Puasa mulut, puasa mata, puasa lahir batin, sehingga suatu saat yakinlah kalian semuanya akan menjadi orang-orang yang hebat, baik di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah itu baru kita masih sanggup dengarkan? Ya, setelah itu kita mulai memproses diri di dalam ayat berikutnya. Coba dilihat ayat berikutnya itu. Ayat 183, 184, 185 itu bersambungan itu. 186 bahkan 186 itu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu wa tad'i idza da'ani fastajibuli lalakum. Enggak hafalin apa itu. Itu seandainya hambaku ini ya, wa'ida, kata-kata wa itu disambung cerita sebelumnya, jangan dianggap itu potongan, tidak bisa. Kata wa itu apa itu bahasa Arabnya? Ada kata sebelumnya disambungkan, orang yang bertakwa, orang yang melakukan puasa. Di situ ujungnya di ayat 186 itu agar apa bertakwa itu? Membesarkan Allah. Terus kemudian setelah itu la'alakum tashkurun. Coba itu jawabannya sudah komplit itu. Sudah komplit. Membesarkan Allah. Allah itu yang maha besar. Diri kita ini apa? Manusia biasa. Kalau di dalam diri kita ini masih ada sifat sombong, maka belumlah dijanji orang yang bertakwa tadi. Ini hadza min fadli rabbi. Ucapkan itu. Ini adalah karunia Allah. Saya bisa begini karunia Allah, saya bisa begitu karena Allah, karunia Allah. Jadi semuanya itu dikembalikan pada Allah, bukan karena siapa-siapa. Baru yang terakhir, ya, intinya adalah hidup ini mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ceramah yang saya singkat ini bisa paling tidak ya, mengingatkan kita sama-sama mengingat, yang berbicara juga mengingatkan diri sendiri, kalian semuanya mengingatkan diri kita bahwa kita ini adalah masih taraf belajar untuk menjadi seseorang, belajar untuk menjadi murid yang baik, belajar menjadi orang tua yang baik, belajar menjadi masyarakat yang baik, yang akhirnya mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya menjadi orang-orang yang Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika